Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu dari kelas 1 Masawa A. Pada video kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil PowerPoint yang telah saya buat, yaitu materi ulumul hadis pertemuan ke-7 dengan tema pengertian hadis. Hadis ditinjau dari segi jumlah periwayatannya dan skema sanad hadis. Untuk yang pertama ialah pengertian hadis. Hadis menurut etimologi atau menurut bahasa ialah jadid yang artinya baru, qorib yang berarti dekat, dan khobar yang berarti warta atau berita. Sedang menurut terminologi atau menurut istilah hadis ialah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yang artinya segala ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala perbuatan, serta perilaku atau keadaan beliau. Yang kedua, hadis ditinjau dari segi jumlah periwayatannya. Para ulama ahli hadis membagi hadis menurut jumlah perawinya menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir, dan yang kedua, hadis ahad. Di video kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ditinjau dari segi etimologi atau bahasa ialah muttabi, yang berarti yang datang berturut-turut atau tidak ada jarak. Sedang menurut terminologi atau menurut istilah, hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Selanjutnya, para ulama ahli hadis berbeda pendapat mengenai ketentuan batas minimal berapa jumlah rawi pada hadis mutawatir. Yang pertama, menurut Abu Ghaib. Menurut beliau, sekurang-kurangnya ada 4 orang pada tiap tabaqoh atau tingkatan rawinya. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i. Menurut beliau, paling sedikit minimal 5 orang pada tiap tabaqoh atau tingkatan. Ada juga ulama yang mengatakan paling sedikit 20 orang, ada pula yang mengatakan paling sedikit 40 orang pada tiap tabaqoh atau tingkatan. Para ulama ahli hadis membagi hadis mutawatir menjadi dua, yaitu yang pertama hadis mutawatir lafzi dan yang kedua hadis mutawatir makna. Hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir makna sama-sama mencapai tingkatan derajat hadis mutawatir. Bedanya, kalau hadis mutawatir lafzi, susunan redaksi dan makna hadis antara perawi yang satu dengan perawi yang lain itu sama. Sedang hadis mutawatir makna, susunan redaksinya berbeda antara perawi yang satu dengan perawi yang lainnya. Namun, makna atau isi kandungan hadisnya itu sama. Hadis mutawatir adalah hadis yang bersifat qot'i atau pasti. Hadis ditinjau dari segi jumlah periwayatannya. Tadi kan di awal yang pertama hadis mutawatir. Lalu yang kedua ialah hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan derajat hadis mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis qorib. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Yang kedua hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu habaqoh. Kemudian pada habaqoh selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Yang ketiga hadis qorib. Menurut etimologi atau menurut bahasa, kata gharib dari goroba yagribu yang artinya menyendiri, asing, atau terpisah. Sedang menurut terminologi atau menurut istilah, hadis gharib ialah
Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Para ulama ahli hadis membagi hadis gharib menjadi dua macam. Yang pertama, hadis gharib mutlak atau fardun, dan yang kedua, hadis gharib nisbi. Untuk yang pertama, hadis gharib mutlak atau fardun. Hadis gharib mutlak atau fardun ialah hadis yang keghoribannya terletak pada asal sanad. Yang kedua, hadis gharib nisbi. Hadis gharib nisbi ialah hadis yang apabila keghoriban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Kemudian yang terakhir itu tentang skema sanad hadis. Adapun di sini saya tampilkan contoh skema sanad hadis masyhur, di mana dijelaskan bahwa hadis itu berawal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sahabat, dari sahabat kemudian ke tabiin, dari tabiin kemudian ke tabiat tabiin, lalu sampai kepada Imam Muslim. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.